Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat bergabung pada video pertama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja untuk perencanaan kebutuhan akan pekerja. Nah, untuk lebih spesifiknya, kita akan membahas terkait menyusun kebutuhan sumber daya manusia dengan elemen kompetensi menganalisis kebutuhan sumber daya manusia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siska Delia Putri, mahasiswa Administrasi Publik Universitas Pajajaran Angkatan 2022. Nah, di atas terdapat barcode Instagram dan link saya. Kalau teman-teman ingin connect, boleh langsung scan atau boleh di-capture ya. Sebelum memulai pelatihan, saya ingin menyampaikan beberapa prosedur K3 pelatihan jarak jauh ya, agar teman-teman dapat mengikuti pelatihan ini dengan nyaman. Yang pertama, ada perangkat kondisi baik, di mana pastikan laptop teman-teman, handset, kamera, dan perangkat lain itu dalam kondisi prima serta bebas kerusakan sebelum pelatihan dimulai. Yang kedua, area kerja aman. Pilih ruang kerja yang bersih, bebas hambatan, jauh dari bahaya listrik atau jatuhan, serta memiliki ventilasi yang baik. Yang ketiga, koneksi lancar. Gunakan jaringan internet stabil untuk menghindari gangguan selama sesi pelatihan. Yang keempat, posisi duduk nyaman. Atur kursi dan meja agar punggung tegak, serta layar sejajar mata guna mencegah nyeri leher dan juga punggung. Yang kelima, ada kelistrikan. Gunakan stop kontak dan kabel yang sesuai dengan standar, hindari overload untuk mencegah korsleting. Yang keenam, ada jalur evakuasi. Ketahui rute keluar terdekat, pastikan pintu tidak terkunci, dan simpan nomor darurat untuk respon cepat saat keadaan darurat. Nah, tentunya dalam pelatihan ini terdapat tujuan dan manfaat buat teman-teman loh. Yang pertama, tujuan teman-teman dapat memahami cara mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan rencana organisasi jangka pendek dan juga jangka panjang, serta menganalisis hasil identifikasi tersebut untuk menentukan perkiraan pemenuhan SDM. Lalu, manfaatnya teman-teman memperoleh pengetahuan dasar dalam mengidentifikasi kebutuhan SDM secara akurat sesuai rencana organisasi jangka pendek dan juga jangka panjang, serta menganalisis hasil identifikasi untuk menyusun perkiraan pemenuhan SDM yang realistis dan juga efektif. Nah, semoga dengan adanya pelatihan ini, teman-teman jadi lebih paham terkait mengidentifikasi kebutuhan SDM ya. Oh iya teman-teman, durasi untuk pelatihan ini sekitar 10-12 menit ya. Jadi teman-teman boleh banget menyediain minuman atau cemilan selama menonton video pelatihan ini. Sebelum kita lanjut ke materi, kita lihat dulu ya teman-teman langkah-langkah penyusunan pelatihan. Dalam penyusunan pelatihan ini yaitu mengacu pada SKKNI nomor 149 tahun 2020 dengan unit kompetensi menyusun kebutuhan sumber daya manusia dan elemen kompetensi menganalisis kebutuhan sumber daya manusia. Kemudian, dari elemen ini terdapat turunannya yaitu teman-teman yang berupa KUK atau kriteria unjuk kerja yang terdiri dari 2 poin. Yang pertama, kebutuhan SDM diidentifikasi berdasarkan rencana organisasi jangka pendek dan juga jangka panjang. Yang kedua, hasil identifikasi kebutuhan SDM dianalisis untuk menentukan perkiraan pemenuhan SDM. Maka dari itu, judul micro teaching ini adalah menyusun kebutuhan sumber daya manusia atau SDM. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, coba teman-teman renungin sebentar. Pernah nggak sih teman-teman melihat suatu organisasi yang tiba-tiba kekurangan tenaga saat proyek mendadak bertambah, atau justru kelebihan karyawan yang menganggur karena rencana bisnis berubah? Nah, situasi kayak gini tuh sering terjadi karena kebutuhan SDM tidak diidentifikasi sejak awal berdasarkan rencana jangka pendek maupun jangka panjang. Maka dari itu, mengapa menyusun kebutuhan SDM secara terstruktur sangat krusial agar suatu organisasi itu memiliki orang yang tepat, jumlah yang pas, dan kompetensi yang sesuai tanpa risiko pemborosan atau kekacauan operasional. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk pada materi pelatihan ya teman-teman. Boleh banget nih ambil dulu buku atau nyatet di HP-nya masing-masing. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu sumber daya manusia? Kalau tahu boleh banget chat di kolom komentar di bawah ya. Oke, jadi sumber daya manusia itu individu yang bekerja dalam organisasi dan memiliki kontribusi berupa tenaga, pengetahuan, keterampilan, kreativitas, serta perilaku kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Kalau kebutuhan sumber daya manusia itu apa ya? Nah, kalau kebutuhan sumber daya manusia itu jumlah dan jenis pegawai yang diperlukan oleh organisasi untuk menjalankan fungsi, program, dan rencana strategis secara efektif. Kebutuhan ini mencakup beberapa aspek: jumlah, kompetensi, jenis jabatan, dan juga kualifikasi.
Lalu bagaimana ya keterkaitan atau hubungan kebutuhan SDM dengan rencana organisasi? Jadi kebutuhan SDM itu harus selaras dengan rencana organisasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jika organisasi ingin menambah layanan baru, memperluas unit, menerapkan digitalisasi, atau meningkatkan produktivitas, maka kebutuhan SDM otomatis harus disesuaikan juga. Tanpa identifikasi kebutuhan yang tepat, organisasi akan menghadapi risiko seperti kekurangan tenaga, kompetensi tidak sesuai, atau alokasi pegawai yang tidak efisien. Nah, selanjutnya, memahami rencana organisasi jangka pendek dan juga jangka panjang. Dasar dari semua perencanaan SDM adalah memahami kemana organisasi akan melangkah. Tanpa ini, kita hanya menebak-nebak saja. Maka dari itu, langkah-langkah yang bisa dilakukan yaitu pertama, mengumpulkan dokumen resmi rencana strategis dan bisnis. Misalnya rencana strategis 5 tahun atau laporan direksi, baca target spesifik, beberapa pertumbuhan omset, beberapa cabang baru atau teknologi yang akan diadopsi. Yang kedua, mengidentifikasi proyek dan inisiatif utama di setiap periode. Buat daftar proyek jangka pendek dan juga jangka panjang. Misal, kalian bisa bertanya kepada pimpinan, proyek ini butuh berapa orang atau skillnya apa gitu. Yang ketiga, membedakan kebutuhan operasional versus strategis. Operasional adalah kebutuhan harian seperti staf administrasi atau teknisi lapangan. Kalau strategis itu kebutuhan visi seperti data scientist. Yang keempat, membuat peta hubungan antara rencana bisnis dan SDM. Misal kalian bisa gambar bagan sederhana kayak target bisnis, aktivitas, jumlah, dan jenis SDM. Ini jadi panduan visual agar semua pihak itu paham. Kemudian, menghitung kebutuhan SDM berdasarkan beban kerja saat ini dan masa depan. Kebutuhan SDM harus berbasis angka, tidak hanya feeling saja. Maka dari itu, gunakan data kerja untuk menghitung secara sistematis. Pertama, kumpulkan data volume kerja per unit atau divisi. Ambil laporan produksi, penjualan atau layanan, hitung total unit kerja, berapa pesanan, berapa pasien, berapa transaksi per bulan. Kedua, tentukan standar produktivitas per karyawan. Ukur berapa output rata-rata satu orang dalam satu hari, gunakan data historis atau benchmarking industri. Ketiga, hitung kebutuhan saat ini dan proyeksi masa depan. Gunakan rumus total volume kerja dibagi produktivitas per orang sama dengan jumlah SDM. Lakukan untuk sekarang dan tahun depan. Tambahkan faktor pertumbuhan. Yang keempat, validasi perhitungan dengan pimpinan unit kerja. Presentasikan hasil hitungan ke kepala divisi. Lalu bisa ditanyakan apakah realistis, ada pekerjaan tambahan yang terlewat. Koreksi jika diperlukan. Lalu mengidentifikasi gap antara kebutuhan dan ketersediaan. Gap adalah selisih yang jadi dasar keputusan rekrutmen atau pengurangan. Maka dari itu, langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk mengidentifikasi yaitu pertama, menyusun matriks kebutuhan versus penawaran perjabatan. Kita bisa membuat tabel, misal kolom kebutuhan, existing, gap, lakukan perjabatan dan per tahun. Yang kedua, mengklasifikasi gap seperti kuantitas, kualitas, dan juga waktu. Bukan hanya jumlah, tetapi juga skill dan kapan dibutuhkan. Kekurangan kualitas, misal butuh pelatihan. Yang ketiga, memprioritaskan gap kritis yang berdampak pada bisnis. Tandai gap yang kalau tidak diisi, operasional akan terganggu, misalnya kekurangan driver logistik saat peak season. Yang keempat, membuat laporan gap dengan rekomendasi awal. Selanjutnya adalah ada analisis cara pemenuhan kebutuhan SDM, yaitu memilih solusi terbaik, misalnya memenuhi kebutuhan SDM dengan internal, eksternal, atau kombinasi langkah awal, yaitu membuat daftar opsi pemenuhan seperti merekrut, melatih, kontrak, atau alih daya. Yang kedua, mengevaluasi pro kontra setiap opsi. Misalnya kalau rekrut tetap loyal tapi mahal. Misal kontrak cepat tapi resiko turnover. Pelatihan hemat tapi memerlukan waktu. Yang ketiga, menyesuaikan dengan budaya dan strategi perusahaan. Yang keempat, memilih kombinasi terbaik dan buat rencana aksi. Membuat perkiraan waktu dan biaya pemenuhan, yaitu membuat suatu rencana tanpa adanya angka waktu dan juga biaya dapat berdampak tidak baik atau buruk. Maka dari itu, perlu adanya beberapa strategi yang meliputi: pertama, menghitung biaya per opsi pemenuhan. Misalnya, kalau rekrutmen kan ada iklan, wawancara, medical check up. Kalau pelatihan misal ada trainer, materi, waktu karyawan, itu diperhitungkan. Yang kedua, estimasi waktu dari mulai hingga SDM siap bekerja.
Ketiga, membandingkan biaya versus manfaat jangka panjang. Keempat, menyusun anggaran SDM dan timeline terintegrasi. Nah, kesimpulan untuk pelatihan ini yaitu menyusun kebutuhan SDM yang efektif selalu dimulai dari pemahaman mendalam terhadap rencana organisasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rencana tersebut menjadi peta yang menunjukkan arah pertumbuhan, target operasional, inovasi, dan perubahan yang akan datang, sehingga kebutuhan akan jumlah, kompetensi, dan waktu ketersediaan SDM dapat diidentifikasi secara akurat dan juga relevan. Selanjutnya, hasil identifikasi tersebut harus segera dianalisis secara menyeluruh untuk menghasilkan perkiraan pemenuhan yang realistis. Analisis ini mencakup perbandingan antara kebutuhan dengan SDM yang sudah ada, pemilihan strategi seperti rekrutmen, pengembangan internal, kontrak, atau outsourcing, serta perhitungan waktu dan biaya yang diperlukan. Dengan demikian, organisasi tidak hanya tahu berapa dan siapa yang dibutuhkan, tetapi juga bagaimana dan kapan kebutuhan itu dapat dipenuhi secara efisien, hemat, dan tepat waktu. Nah, setelah kalian mendengar dan memahami video ini, coba kalian jawab pertanyaan saya ya. Bagaimana organisasi dapat mengidentifikasi kebutuhan SDM serta menganalisisnya untuk menentukan pemenuhan SDM yang paling tepat? Nah, dapat dipahami dong pertanyaan saya barusan? Coba teman-teman boleh dong jawabannya ditulis di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, untuk teman-teman yang udah menjawab, boleh banget nih like dan komennya ya. Terus boleh banget juga share video ke keluarga, sahabat, atau saudara semuanya. Dukungan teman-teman tentunya sangat berarti untuk saya untuk mengembangkan ide dan video yang lebih menarik untuk kedepannya. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video pelatihan ini sampai akhir. Mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga materi yang sudah saya sampaikan dapat membantu teman-teman semua dalam memahami cara menyusun kebutuhan sumber daya manusia secara lebih tepat dan terstruktur. Semangat terus teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya ya.